Halo semuanya, selamat datang di channel Inside Coding. Hari ini kita akan lanjut tutorial series Python kita, di mana kita akan bahas tentang for loop. Oke, nah jadi bagi teman-teman yang belum tahu apa itu for loop itu kalau kita lihat dari katanya loop, itu artinya berulang atau ngelooping. Dalam kata simpelnya, kita akan mengeksekusi suatu code berulang kali. Nah, biasanya for loop ini dipakai untuk meninjau setiap elemen di suatu collection. Contohnya saya mempunyai list angka. Misalnya angka sama dengan 10, 6, 2, 4, 8, 9. Nah, saya mau print setiap elemen tersebut. Saya mau print 10, 6, 2, 4, 8, 9. Nah, mungkin teman-teman akan berpikir begini. Kalau tinggal print kan bisa langsung print angka indeks 0, print angka indeks 1, indeks 2, sampai indeks 5. Nah, cara tersebut tidak efisien. Bagaimana kalau listnya ini, elemennya itu sampai ratusan? Apakah mungkin kita print satu-satu? Nggak mungkin kan? Nah, itulah kita akan menggunakan yang namanya for loop. Cara membuat for loop di Python itu, kita bisa tulis for diikuti dengan variable loop tersebut. Misalnya dalam kondisi ini, angka in list ini. Nah, ini kita delete. For angka in list ini, baru kita print angka. Nah, ini kalau kita run, dia akan muncul 10, 6, 2, 4, 8, 9. Di mana variabel di for loop ini, angka, akan nge-refer ke satu-satu elemen list tersebut. Pada saat looping pertama, angka akan nge-refer ke 10. Pada saat looping kedua, angka akan refer ke 6. Pada saat looping ketiga, angka akan refer ke 2, dan seterusnya. Nah, jadi kalau misalnya kita tambah lagi 12, 7, baru kita run, nah dia akan keluar 12 7-nya juga. Jadi kita gak akan capek-capek buat print statementnya satu-satu kalau mau print setiap elemen di dalam list. Nah, kita juga bisa menyederhanakan hal tersebut dengan membuat variabelnya untuk list. Jadi misalnya nih, saya mau membuat variabel khusus list, koleksi angka. Sama dengan copy paste list ini. Baru di for loop, kita panggil koleksi angka. Nah, kalau kita run, dia akan muncul output yang sama. Nah, ini metode yang berbeda, output yang sama. Format inilah yang paling banyak digunakan di kalangan programmer. Jadi mereka membuat variabel yang menampung collection-nya dulu, baru mereka memanggilnya di dalam for loop. Oke, di for loop ini, dia tidak hanya untuk list saja. Dia bisa untuk semua collection. Contoh, saya ada string nama. Nama sama dengan contohnya inside coding. Oke. Saya mau print setiap huruf di dalam kata tersebut. Saya mau print I, saya mau print N. Saya mau print I, print N, print S, I, sampai G. Ya kan? Nah, ini juga bisa kita pakai for loop. Sama seperti tadi saja. For, misalnya for huruf, in nama. Baru kita print huruf. Nah, kalau kita run, dia akan keluar I, N, S, I, sampai G. Di mana huruf ini akan nge-refer ke setiap huruf yang ada di kata nama ini. Dia akan nge-refer ke I, N, S, I, D, E, sampai G. Nah, kalau sampai di sini teman-teman sudah paham, kita akan lanjut ke topik selanjutnya, yaitu range function. Oke, sekarang kita akan belajar range function di for loop. Nah, misalnya, teman-teman mau print angka 1 sampai 5. Print 1, print 2, sampai print 5. Nah, sekali lagi, cara ini tidak akan efisien. Bagaimana kalau saya mau print sampai 100? Apakah tahan tulis sampai 1-1? Nah, kan enggak kan? Nah, di sini range function akan kita pakai.
kita pakai for loop tadi lagi, cuman kita gabungin dengan range function. Nah misalnya saya mau print angka sampai 5, berarti for i, nah saya pakai i saja, i in range 5. Print i. Nah, baru kita run. Dia akan keluar 0 sampai 4. Nah, bagaimana kalau saya mau print angka 1 sampai 5? Saya nggak mau print 0 sampai 4. Nah, kita bisa ganti range-nya di sini jadi 1,6. Kenapa 1,6? Nah, coba kita lihat dulu outputnya. Dia akan keluar 1 sampai 5. Kenapa? Karena range 1,6 ini dia mengartikan dimulai dari 1 berhenti sebelum 6. Kalau yang tadi kan sampai range 5 berarti dia mengartikan berhenti sebelum 5. Makanya dia bisa keluar 4. Kalau yang baru range 1 sampai 6 dia akan mulai dari 1 berhenti sebelum 6. Makanya dia bisa sampai 5. Nah, misalnya saya mau membuat sampai 10. Berarti range 1 sampai 11. Karena 10 itu kan sebelum 11. Nah, kalau kita run, dia akan keluar 1 sampai 10. Nah, bagaimana kalau saya mau membuat step-nya itu bukan 1? Nah, contohnya kalau ini kan 1, 2, 3, 4, sampai 10 dengan pertambahan 1. Gimana kalau saya mau buat 1, 3, 5, 7, 9? Nah, itu kan pertambahannya 2, sekali tambah 2. Nah, teman-teman bisa tambah di range function-nya ini, di paling akhir, 2. Nah, ini artinya, dimulai dari 1, berhenti sebelum 11, dengan step plus 2. Oke? Nah, jadi kalau kita run, dia akan keluar 1, 3, 5, 7, 9. Nah, ini kan kita keluarkan angkanya dalam bentuk penjumlahan ke atas. 1, 2, 3, 4, 5, sampai 10, 1, 3, 5, 7, 9. Semakin lama semakin ke atas kan angkanya. Nah, bagaimana kalau kita mau buat dari 10 sampai 1? Misalnya 10, 9, 8, 7. Kebalikan dari sebelumnya. Nah, ini sama saja. Kalau misalnya kita mau membuat 10, 8, 6, 4, 2. Nah, berarti kan itu dimulai dari 10, berhenti sampai 1 berarti dia berhenti sebelum 0 dengan penjumlahan minus 2. Nah, kalau kita run, dia akan muncul begini. Nah, kalau teman-teman udah paham sampai sini, kita akan tes mengerjakan latihan sederhana. Oke, nah sekarang kita akan membuat proyek sederhana. Soalnya itu begini. Teman-teman punya list harga barang sama dengan contohnya ada 100, 200, 500, 950, 2310. Misalnya ini adalah list dari harga barang. Nah, tugasnya teman-teman adalah totalkan semua harga tersebut. Nah, di soal ini kalau ditotalkan itu jumlahnya 4060. Kalau mereka ini ditotal jumlahnya 4060. Nah, teman-teman totalkan semua harga tersebut menggunakan for loop. Kalau teman-teman udah yang ngerti for loop, pasti tugas ini udah gampang banget. Oke, nah jadi teman-teman pause video ini dulu, tes kerjakan, nanti saya akan bagi solusinya. Oke, nah jadi pertama kali teman-teman buat variabel dulu nih, contohnya total sama dengan 0. Baru kita masukin for loop-nya. For, misalnya saya pakai harga, for harga, in harga barang. Baru di dalamnya, kita bukan print harga langsung, tetapi kita akan menjumlahkan setiap elemen tersebut. Jadi total plus sama dengan harga. Jadi setiap looping ini, dia akan dijumlahkan terus-menerus sampai harga akhir. Barulah selesai for loop ini, kita akan print total. Jadi kalau kita run, dia akan keluar 4060. Jadi begitulah jawabannya teman-teman, sangat simple sekali. Kalau teman-teman suka video ini, jangan lupa like and subscribe, and I'll see you in the next episode.